Di tengah memanasnya konflik geopolitik dunia antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel, banyak pihak mulai mempertanyakan masa depan ekonomi global, termasuk posisi Indonesia di tengah badai ketidakpastian tersebut. Harga minyak dunia yang terus bergejolak, ancaman perang di kawasan Timur Tengah, serta tekanan terhadap pasar keuangan internasional membuat suasana ekonomi global terasa semakin tegang. Namun, di tengah ketegangan itu, muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah Indonesia benar-benar berada di ambang krisis seperti yang ramai dibicarakan sebagian pihak, atau justru sedang berada di persimpangan menuju peluang besar yang belum disadari banyak orang? Belakangan ini, narasi tentang Indonesia yang disebut akan mengalami kemunduran ekonomi semakin sering muncul di media sosial maupun berbagai diskusi publik. Ada yang mengatakan Indonesia akan kolaps, ada pula yang menyebut kondisi ekonomi nasional sedang gelap. Tekanan terhadap rupiah, ancaman penurunan rating investasi, serta pelemahan pasar modal dijadikan indikator bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi berbahaya. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, realitas yang terjadi ternyata tidak sesederhana itu. Di balik isu negatif yang beredar, justru terlihat adanya pergerakan investor besar dunia yang masih menaruh perhatian serius terhadap Indonesia. Bahkan ketika muncul ancaman downgrade dari lembaga rating internasional, sejumlah investor asing justru menawarkan pembelian surat utang Indonesia dalam jumlah besar. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar. Jika Indonesia benar-benar dianggap akan runtuh, mengapa investor global masih berani menanamkan uangnya dalam jumlah fantastis? Mengapa negara yang disebut sedang menuju krisis justru tetap menjadi incaran modal asing? Fenomena ini memperlihatkan bahwa perang ekonomi modern tidak hanya terjadi melalui angka-angka ekonomi semata, tetapi juga melalui permainan persepsi. Dalam dunia investasi global, persepsi memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika sebuah negara dianggap memiliki masa depan buruk, pasar akan panik, nilai aset turun, dan investor kecil mulai menjual kepemilikannya. Namun di saat yang sama, pemain besar justru bisa masuk membeli aset dengan harga murah. Inilah yang sering disebut sebagai permainan psikologi pasar. Indonesia sendiri sebenarnya memiliki karakter ekonomi yang unik. Di satu sisi, Indonesia memang masih memiliki kelemahan besar dalam ketahanan energi karena ketergantungan terhadap impor minyak bumi. Ketika harga minyak dunia naik, maka tekanan terhadap rupiah akan meningkat karena kebutuhan dolar untuk membeli minyak semakin besar. Semakin mahal minyak, semakin banyak rupiah yang harus ditukar menjadi dolar. Akibatnya, nilai tukar rupiah cenderung melemah. Namun, di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara kaya sumber daya alam. Indonesia memiliki cadangan batu bara besar, produksi kelapa sawit terbesar di dunia, serta sumber daya nikel yang sangat dibutuhkan industri kendaraan listrik global. Ketika harga komoditas dunia naik akibat konflik internasional, Indonesia justru memiliki peluang besar mendapatkan keuntungan dari sektor ekspor. Inilah yang seringkali tidak dihitung secara utuh oleh sebagian pengamat ekonomi. Banyak orang hanya fokus pada dampak negatif kenaikan harga minyak, tetapi lupa bahwa Indonesia juga memiliki komoditas ekspor yang nilainya ikut melonjak ketika dunia mengalami krisis. Batu bara dibayar dengan dolar, CPO dibayar dengan dolar, nikel juga dibayar dengan dolar. Ketika harga komoditas tersebut naik, maka arus dolar masuk ke Indonesia juga ikut meningkat. Dalam konteks ini, pelemahan rupiah tidak selalu buruk. Bagi negara berbasis ekspor, mata uang yang lebih lemah justru bisa membuat produk mereka lebih kompetitif di pasar global. Negara seperti China bahkan pernah dituduh sengaja menjaga nilai mata uangnya agar tetap lemah demi mendukung ekspor mereka. Barang menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri, sehingga industri dalam negeri tetap tumbuh. Masalahnya, pola pikir masyarakat Indonesia masih banyak dipengaruhi mentalitas impor. Rupiah yang menguat dianggap kabar baik, sementara rupiah melemah dianggap bencana. Padahal bagi eksportir, rupiah yang lebih lemah justru bisa meningkatkan keuntungan secara signifikan. Ketika seseorang menjual produk ke luar negeri dan menerima pembayaran dalam dolar, maka setiap kenaikan dolar otomatis meningkatkan pendapatan mereka dalam rupiah. Dalam situasi global yang semakin tidak pasti, Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai negara eksportir komoditas strategis. Namun peluang itu hanya bisa dimanfaatkan jika Indonesia mampu melakukan hilirisasi industri secara serius. Selama ini Indonesia masih terlalu banyak menjual bahan mentah ke luar negeri. Kelapa sawit dijual dalam bentuk mentah, lalu diolah negara lain menjadi produk bernilai tinggi seperti kosmetik, makanan, dan bahan kimia. Rumput laut diekspor murah, kemudian diimpor kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga berkali-kali lipat. Hal yang sama juga terjadi dengan banyak komoditas lainnya.
Jika Indonesia mampu membangun industri hilirisasi yang kuat, maka nilai tambah ekonomi akan jauh lebih besar. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga menjadi pemain utama dalam rantai industri global. Potensi ini sebenarnya sangat besar, terutama di sektor nikel yang saat ini menjadi rebutan dunia karena kebutuhan baterai kendaraan listrik terus meningkat. Selain itu, krisis global juga membuka peluang bagi Indonesia di sektor pangan. Ketika perang dan konflik mengganggu rantai pasok dunia, negara-negara mulai khawatir terhadap ketahanan pangan mereka. Indonesia yang memiliki lahan pertanian luas sebenarnya bisa memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat produksi pangan nasional sekaligus meningkatkan ekspor komoditas pertanian. Namun tantangan terbesar Indonesia bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal kedaulatan dan keberanian mengambil keputusan strategis. Selama bertahun-tahun, harga berbagai komoditas dunia masih lebih banyak ditentukan oleh pusat-pusat keuangan global di luar negeri. Harga batu bara misalnya masih sangat dipengaruhi indeks luar negeri, padahal Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar dunia. Hal yang sama juga terjadi pada komoditas lain seperti timah dan kelapa sawit. Situasi ini menunjukkan bahwa perang ekonomi modern tidak lagi sekadar soal produksi barang, tetapi juga soal siapa yang mengendalikan sistem perdagangan dan penentuan harga global. Negara yang menguasai sistem keuangan dan indeks perdagangan memiliki pengaruh besar terhadap arah ekonomi dunia. Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya kaya sumber daya alam. Indonesia juga harus memiliki kekuatan dalam menentukan aturan permainan. Di tengah tekanan global tersebut, pasar modal Indonesia juga mengalami dinamika yang cukup keras. Indeks saham mengalami tekanan. Beberapa saham besar turun cukup dalam, dan muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat. Namun dalam dunia investasi, penurunan pasar sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Bahkan dalam sejarah ekonomi dunia, banyak negara yang justru mengalami pertumbuhan besar setelah melewati fase krisis dan tekanan pasar. Argentina pernah mengalami downgrade dan tekanan ekonomi berat, tetapi dalam jangka panjang, pasar mereka justru mengalami kenaikan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan pasar saham tidak selalu mencerminkan kondisi nyata sebuah negara secara keseluruhan. Terkadang pasar bergerak berdasarkan ketakutan jangka pendek, bukan fundamental jangka panjang. Indonesia sendiri memiliki keuntungan demografis dan sumber daya yang sangat besar. Dengan populasi besar, kekayaan alam melimpah, serta posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sebenarnya memiliki modal kuat untuk bertahan menghadapi tekanan global. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah mampu mengelola momentum tersebut dengan strategi yang tepat. Kebijakan energi menjadi salah satu faktor paling penting ke depan. Selama Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak bumi, maka tekanan terhadap rupiah akan terus terjadi setiap kali harga minyak dunia naik. Karena itu, diversifikasi energi menjadi kebutuhan mendesak. Pengembangan biodiesel dari sawit, etanol dari tebu, hingga kendaraan listrik harus dipandang sebagai strategi nasional jangka panjang, bukan sekadar proyek sesaat. Indonesia juga perlu memperkuat sektor industri dalam negeri agar tidak terus bergantung pada produk impor. Selama ini banyak bahan baku berasal dari Indonesia, tetapi produk jadinya justru diproduksi di luar negeri dan dijual kembali ke pasar Indonesia dengan harga mahal. Pola seperti ini membuat nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati negara lain. Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian, satu hal yang semakin jelas adalah bahwa persaingan global ke depan akan semakin keras. Negara-negara besar tidak hanya bersaing secara militer, tetapi juga melalui perang informasi, perang persepsi, dan perang persepsi. Karena itu, Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton. Indonesia harus mampu membangun narasi dan kekuatan ekonominya sendiri.